dysfunction. Dia pun akan jadi ini. Nombor 3, ini selalu saya tengok di Indonesia dipanggil radikal bebas. Betul? Anda semua biasa dengar kan? Radikal bebas. Okay. Bebas. Dari mana datang radikal bebas? Sebab saya tengok banyak video-video dari doktor-doktor Indonesia yang cerita tentang radikal bebas. Siapa yang tahu apa radikal bebas? Oh itu? Bagus. Ya, yang paling besar ke sini ialah metabolism. Apa maksud metabolism? Kita biasa dengar kan metabolisme. Kita pun bilang, wah aku metabolisme bagus. Apa maksud metabolisme? Penghasilan tenaga. Yeah, that's metabolism. Penghasilan tenaga. Okay, right. Penghasilan tenaga. Contoh kita naik mobil kan, kita tekan itu gas. Kan gas kereta kan tenaganya tinggi, bagus. Tapi apa yang dihasilkan? Exhaust, asap panggil apa? Polusi. Tapi itu asap exhaust yang itu adalah bahan buangannya. So kalau kita bakar tenaga dalam badan, bahan buangannya namanya radikal bebas. So kita tidak bebas dari radikal bebas. Sebab radikal bebas ini akan buat apa? Dia akan menjadikan badan kita menjadi nama Inggrisnya oxidized, nama Melayunya karat, pengkaratan. Okay, next. Okay. So untuk menetralkan radikal bebas ini, kita perlukan ini perlukan antioksidan. Biasa dengar kan? Oksidan. Contoh antioksidan? Vitamin C. Jenis ini. Vitamin C, vitamin C. Nah, itu antioksidan lah, right? Okay. So, badan kita memang menghasilkan antioksidan, tapi bukan vitamin C. Dia menghasilkan glutathione, dia menghasilkan SOD, dia menghasilkan seperti selulase, banyaklah jenis-jenisnya. Masalahnya apabila umur 40 tahun, separuh dari antioksidan itu sudah tidak lagi dihasilkan. So, apa yang berlaku pada yang lebih dari 40 tahun ini, dalam badan mereka berlaku apa? Karat. Nampak tak karat dari luar? Tak nampak, tapi jalannya aduh sakit dengkulnya. Itu karat lah tuh. Kalau gerak ini bunyi, kulit makin kerut. Nah itu karat kan. Nah, tapi itu apa yang nampak kan? Tapi dari dalam jantungnya makin lemah, paru-parunya makin lemah, semuanya makin lemah. Oke? So harus ada apa? Antioksidan. Dari mana datang antioksidan ini? Tambahan antioksidan. Buah-buahan. Betul? Siapa yang makan buah setiap hari? Siapa yang makan 12 jenis buah hari-hari? Okay, next. Okay, inilah karat. Nah, kalau paku ini yang baru kan, wah paku baru, tidak berkarat kan keras, tidak bisa dipatahkan. Tapi kalau karat dia sudah bisa dipatahkan. Ini yang berlaku dalam tubuh badan manusia. Oke, nah karat. Next. So, kita nampak penyaratan ini akan menghasilkan macam-macam jenis penyakit. Bukan lagi zombie, tapi macam-macam. Terus sekarang kita harus atasi karat itu juga. Oke, next. Ini saya tunjukkan simple. Mau tunjuk karatnya.
Apple digigitkan dia akan apple yang digigitkan akan jadi hitam. Ini pengaratan. Ini berlaku mungkin dalam masa 2-3 jam. Kan sudah berubah kan? Badan kita sudah berapa? 2-3 jam. Bukan 2 tahun tapi 20 tahun. Bukan 20 tahun, sudah 60 tahun. 60 tahun dia berkarat. Tak tahu lah bagaimana rupanya. Okay. Tapi kalau kita dapat hindari dari ini, dia masih akan kekal. Bagaimana menghindari? Mau elakkan dengan antioksidan. Kita lihat contoh bagaimana kita gunakan Vitex tadi. Cara kerja Vitex dalam menghambat oksidasi dalam tubuh. Vitex mengandung fitonutrisi yang berperan sebagai antioksidan untuk menetralkan radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan akibat oksidasi. Oksidasi dapat menyebabkan penuaan dini, peradangan, dan berbagai penyakit. Sebagai contoh, buah apel yang tidak diberi Vitex cepat mengalami oksidasi dan kerusakan sel. Sementara apel yang diberi Vitex tetap terlindungi karena efek perlindungan antioksidan yang terkandung di dalamnya. Oke, kalau kita tengok, ini berlaku dalam 1 jam. Sama juga kita tanya, sel-sel badan kita sudah berapa jam? Sudah bertahun-tahun kan? Kalau tidak dilindungi, ya, ini mungkin hitam, mungkin kecut dan begini. Oke, next. Nah, itu satu. Ingat ya, mereka bebas perlukan antioksidan. Seterusnya, 4. Masalah yang timbul akibat radikal bebas ialah peradangan kronis. Ini akibat selalunya gaya hidup yang tidak sehat. Salah satunya makanan gorengan. Nah, ini yang saya bilang. Makanan gorengan ini enak, tapi bila makan dia menghasilkan peradangan kronis. Nama bahan yang dihasilkan itu susah disebutnya. AGE. Ya. Okay. Right. Maksudnya Advanced Glycation and Products. Siapa bisa sebut? Produk aja. Advanced Glycation and Product. Oke, kita lihat. Next. Ini bedanya. Kalau makanan digoreng ataupun di barbecue, oke, chicken thigh, dia menghasilkan 16.000 AKE. Oke. Tapi kalau direbus boil cuma 1.100. So sekarang yang mana sehat? Rebus. Siapa yang suka makan makanan rebus? Di rumah sakit kan makanan rebus kan? Kalau diberi rebus dengan gorengan, yang mana satu kita pilih? Kita pilih 16 kali lipat racun. Sebab dia enak. Nah, ini yang akan menimbulkan masalah peradangan kronis. Tapi saya pemakan juga makanan ini gorengan. Jangan selalu. Mungkin sekali setahun. Sekali mungkin seminggu. Sebulan sekali betul. Wow. That's a dream. Kalau ini yang hari-hari. Next. Kita tunjukkan sebenarnya ini panjang kalau semua cerita kan. AGE ini akan menghasilkan satu terlalu banyak pengaratan hingga meningkatkan rintangan insulin yang menyebabkan masalah diabetes. Itu panjang kalau saya mau cerita, bukan hari ini. Right? Saya cuma mau bilang, siapa yang kuat makan gorengan mudah dapat diabetes. Bukan gulanya. Right. So bagaimana kita mau lindungi diri dari ini? Dari peradangan kronis ini? Sebab kita hobinya gorengan. So harus makan apa? Anti peradangan.
Nah, itu mudah. Ya, apa yang dalam dunia ini namanya anti peradangan. Buah-buahan, sayur-sayuran. Sebab itu kita dapati next. Okay. Kalau kita tidak makan buah-buahan, sayur-sayuran, kita akan terdedah kepada glycation process. Wah, namanya tak paham doktor. Apa maksud glycation process? Apabila kita goreng tepung dalam minyak, tepung ini dia karbo kan? Karbo ini gula kan? Minyak ini lemak. Dia boleh bercampur dua, sama ada gula dengan lemak ataupun gula dengan protein, dia akan bergabung. Ini masalah. Bila bergabung, jadilah ini advanced glycation process. Apa maksudnya? Contoh, okay? Ini selalu yang mudah kita lihat. Rumah baru kita gunakan simen, kan? Simen. Okay? Simen ini harus dicampur pasir bagi rumah itu kuat, kan? Coba bayangkan simen itu dicampur gula, apa jadi? Sekejap saya roboh. Itu yang berlaku dalam badannya kita tidak nampak. Macam-macam roboh dalam rumah. Kalau kita kuat makan gorengan, roboh semua. Sebab itu kalau paru-paru roboh usia sudah 60-70 tahun, nafasnya pendek-pendek, tapi laju. Sebabnya tidak bisa. Ya. Kalau jantung roboh, lemah jantung. Ginjal, lemah ginjal. Ini dipanggil lutut. Dengkul ataupun lutut. Okey. Kalau roboh, itu yang tidak bisa duduk. Kan? Ini yang kita dapat atasi, yang kita dapat lindungi dengan anti peradangan. Dari mana datang anti peradangan itu? Oh. Dari buah-buahan, tapi bukan semua buahnya. Yang penting kita faham. Next, teruskan. Okey, kita. Sekarang kita lihat. Ini kolagen. Tahu kolagen? Siapa yang tahu kolagen? Kolagen ini kan yang membentuk anjalnya kulit. Dia tersusun cantik begini. Tapi kalau sudah kena glycation tadi, dia roboh jadi thin. Sebab itu mukanya cepat kerut. Right. Kalau jantung terdedah kepada ini, dia akan jadi lemah jantung. Kalau lutut kan ini, okay, tulang rawan ini akan cepat pecah. Tulang keras akan bergeser dengan tulang keras, menyebabkan sakit yang teramat. Okay. So ini proses ADE yang terhasil dari sebenarnya pemakanan. Next. So ini sudah selesaikan. Maksudnya ini tidak perlu antioksidan untuk radikal bebas. Ini anti peradangan. Ini kita harus bahan yang namanya sequin-1. Ini kita ada perlukan telomerase activator. Okay. Satu lagi yang menjadi masalah ialah apabila kita sudah berusia, sirkulasi darah ini semakin tersumbat. Betul? Okey, right. So kita harus ada bahan yang mengoptimalkan sirkulasi darah. Nama bahan tersebut antaranya datang dari buah juga. Buah apa? Delima. Siapa yang makan delima? Susah mau cari. Sebab dia merangsang nitric oxide, oksida nitrat, yang mana ini mampu mengembangkan salur darah. Maka lancarlah aliran darah tersebut. So, sama juga. Nombor 5, nitric oxide, NO. Okay, next. Satu lagi, dalam badan kita mampu memperbaiki badan kita, tubuh sendiri, tapi dengan syarat kita mempunyai stem cell yang cukup.
stem cell semakin kurang. Tapi dalam kekurangan itu, stem cell itu duduk dalam di mana? Di bone marrow. Bone marrow, sum-sum tulang, sum-sum tulang, tulang sum-sum. Sum-sum tulang, tulang sum-sum. Okey, sama. Dalam sum-sum tulang. Tapi dia duduk situ, tidak keluar-keluar. Apa yang berlaku? Ini kita bisa nampak di waktu usia, terutama sakit diabetes. Lukanya, kalau luka, lambat mau sembuh. Itu tanda stem cell sudah kurang. Okay. Kalau dulu cedera sikit, sekejap dia tutup. Sekarang cedera sikit, dia merah dulu, bengkak dulu, 3 minggu baru mau tutup. Ini tanda stem cell sudah habis. Right. Terus kita harus ada bahan yang bertindak untuk menggerakkan stem cell ini keluar. Right. Nama bahan itu next, growth factor. Okay. So ini kaki diabetes. Ya, kita tahu kalau kaki ini dibawa ke rumah sakit apa jadi? Potong. Saya dulu waktu kerja di hospital Pulau Pinang, ada seorang aunty, saya panggil sana aunty. Dia tante. Seorang tante. Dia luka di jari kaki di sini. Sebab dia potong kuku lebih sikit luka. Tapi sebab luka itu tidak dicuci betul-betul, luka sikit. Sini sudah jadi hitam. Masuk hospital Pulau Pinang. Nah, potong. So mula-mula potong 3 jari. 3 jari. Potong 3 jari, yang ini pula tidak sembuh, hitam. Potong lagi sini. Belum habis. Ini pun tidak mau sembuh. Potong lagi sini. Dia potong sini semua. Sebab apa? Sebab di sini salur darahnya besar-besar. Di hujung ini pembuluh darahnya halus-halus. Di sini besar, so masih bisa. Kita perlukan darah itu, sebab darah ini yang akan membawa stem cell tadi. So inilah apabila kita mempunyai cell growth factor, kita mampu untuk menyembuhkan luka yang dikirakan kalau di rumah sakit hampir dipotong. Next. Right, so inilah bagi saya kekuatan fitonutrisi. Siapa yang faham fitonutrisi ini apa maksudnya? Fitonutrisi maksudnya bahan gizi dari tumbuh-tumbuhan. Kenapa ia mempunyai bahan yang sangat baik? Sebab sifat tumbuh-tumbuhan itu tidak sama dengan manusia. Baik, siapa yang bisa jadi tumbuh-tumbuhan sini? Maksudnya berdiri gini tidak bergerak seumur hidup. Tidak bisa kan? Sebab kalau pokok ini digigit nyamuk, apa dia buat? Galung, tidak bisa kan? So dia harus menghasilkan bahan gizi yang bisa menyebabkan agar gigit nyamuk terus sembuh ataupun dia tidak gatal. Dan bahan itulah namanya polyphenol dan bahan-bahan yang lain yang kita gunakan untuk karotenoid, tannin, saponin yang kita ambil contohnya dari kulit manggis tadi untuk kita gunakan. Right, next. Dan inilah antara bahan yang saya fikirkan sangat-sangat penting yang mempunyai keupayaan untuk mengatasi telomere short ini, mengatasi masalah baterai rosak, mengatasi masalah karat, peradangan kronis, dan salur darah yang tidak lebar, termasuklah stem cell-nya tidak cukup. Dan ini bukan jus. Ini bukan jus. Anda bilang, lepas ni aku buat jus. Ini bukan jus. Ini kita ambil ekstrak. Maksudnya biji anggur itu yang kita faham namanya biji anggur. Tapi bila diambil ekstrak namanya resveratrol. Kalau teh hijau namanya teh hijau.
teh. Tapi kalau ekstraknya nama epigallocatechin gallate. Contoh. So itu yang kita kumpulkan masuk dalam satu produk yang namanya Phytex. Okey. So, saya fikirkan Phytex ini dia bukan saja bisa mencegah ni penting, cegah dari sakit, tapi dia mampu untuk merawat. Maksudnya dia tukar zombie sel jadi sihat, merawat. Okay? Mampu untuk mempercepatkan sembuh luka sebab tadi keluar katalis sel, stem cell, dan mampu untuk anti-aging. Siapa yang mau nampak muda berterusan di sini? Muda tidak penting kalau kondisi dalam tubuh itu tidak sehat. Itu harus muda dan sehat. Okay? So inilah apa yang saya telah bentangkan. Kalau anda lihat mana-mana saja, inilah yang mereka akan ceritakan. Cuma masalahnya tidak semua orang yang bisa makan 12 jenis buah ini setiap hari. Bukan setiap hari, satu hari 2 kali. Kan? Sebab itu saya buat satu formulasi yang ringkas, okay? Yang anda bisa dapat khasiat ini dengan rasa yang sedap, rasa yang enak. Tadi biji anggur tidak enak kan? Saya buatkan dia rasa enak. Nah, okay? Nah, terus sekarang saya harap semua orang faham tentang Phytex. Okay, next. So inilah saya mau ceritakan 6 tahap menuju masalah metabolik. Kita harus faham. Okay? Jadi dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita, adakah kita pergi ke klinik atau klinik kan? Kita cakap, doktor, pola pikir aku tidak sehat. Doktor pun bingung. Kamu ini kenapa? Selalunya kalau pergi ke klinik kita sudah ada gejala, betul. So sekarang saya cuba bagi contoh. Pola pikir yang tidak sehat, maksudnya dia fikirkan bahawa gorengan itu okay, no problem, bisa makan hari-hari. Itu maksudnya pola pikirnya mungkin tidak betul, tidak sehat. So dia teruskan menjadi kebiasaan hidup. Hari-hari, wah, kan hari-hari terpaksa berhadapan dengan peradangan kronis. Disebabkan oleh hari-hari itu, tubuh dia akan berlaku gangguan. Kita panggil gangguan metabolik. Dan gangguan ini jika tidak dihentikan, dia akan menjadi akumulasi toksin dalam tubuh. Dan toksin ini bila terlalu banyak akan menjadi gejala. Dan gejala ini jika tidak diambil hal kisah, dia akan menjadi komplikasi. Oke, next. Sekarang kalau di sini dokter akan bagi obat dan suntikan insulin untuk diabetes, betul? Dan ini hanya mengobati yang nomor 5 dan nomor 6. Manakala ini bisa dipaham, bisa diubah dengan memberi nasihat, pemahaman dan lakukan perubahan. Manakala yang ini, saya yakin semua dari kita sudah ada. Ada sini yang boleh confirm dalam badan tidak ada karat. Semuanya ada. So, maksudnya semuanya ada gangguan metabolik dan akumulasi toksin. Cuma belum sampai ke sini. Sebab itu di sini kita bisa rawat guna apa? Peradangan kronis dan radikal bebas ini bisa rawat guna phytonutrisi. So itulah Phytex tadi. So kalau kita faham ini, kita rawat ini, dia tidak sampai yang ini. Maksudnya tidak perlu jumpa dokter. Nah, so ini yang saya coba tunjukkan bahawa sebenarnya kita mempunyai keupayaan untuk mencegah penyakit. Kalau kita mahu, right, next.